Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Aku harap kalian semua senantiasa dalam keadaan yang sehat dan penuh dengan sukacita ya. Amin ya robbal alamin. Sebelumnya aku mohon maaf dulu karena kemarin tuh aku nggak sempet upload video karena emang videonya tuh belum sempet aku voice over karena kemarin tuh kan kita antar kontrol bapak mertua. Sampai di rumah mertua aja tuh aku setengah 11 malam ya teman-teman, dan banjir gitu ya. Jalannya gelap karena jalan utamanya tuh masih dibenerin, jadi kita lewat jalan alternatif yang gelap banget. Alhasil kita mutusin buat nginep kemarin tuh di rumah sama mertua ya teman-teman. Jadi subuh-subuh baru pulang ke rumah dan alhasil belum sempet edit dan juga upload, dan mohon maaf ya teman-teman sebelumnya. Dan ini aku H-1 sebenarnya, H-1 sebelum hari itu ya, maksudnya pas mama sama papa mertua aku ke rumah gitu. Ini H-1-nya. Aku pagi-pagi mau masak dulu sebelumnya. Bingung gitu ya mau masak apa gitu, udah kebingungan sebenarnya ini teman-teman idenya mau apa. Jadi ya udah deh, aku masih punya daging tetelan, terus juga kerewet ya, kayak tulang muda gitu, dan aku masih punya bumbu racik rawon gitu. Dan alhasil ya udah aku pengen bikin rawon atau pindang tetel lah ya, nanti kita beli kerupuk usaknya kalau ada. Nah ini untuk bumbunya aku juga sedikit pakai bumbu halus dari aku sendiri, maksudnya bikin sendiri, pakai bawang merah, bawang putih kemiri, sama kunyit ya, sama jahe kalau nggak salah. Udah itu aja. Nah untuk aromatiknya daun salam, daun jeruk, serai ya teman-teman. Dan kalau udah wangi baru ditambahin sama bumbu racik rawonnya. Nah ini untuk dagingnya aku potongnya kecil-kecil, dadu-dadu gitu, kurang lebih mungkin 1/4 kilo ya untuk si tetelan dan kerewetnya gitu. Nah di panci yang sebelah itu dagingnya itu lagi direbus, sebenarnya udah setengah empuk, tapi mau aku lebih empukin lagi biar anak aku tuh makannya lebih mudah ya. Dan ini aku mau masukin untuk bumbunya, untuk bumbu yang udah tadi ditumis sampai wangi ya, harus benar-benar tanak ya teman-teman bumbunya biar enak dan gak bau langu. Nah ini udah jadi ya teman-teman pindang tetelnya. Tadi untuk seasoningnya cuman biasa ya, pakai garam, penyedap, terus juga aku pakein gula dan lada gitu. Ini aku cobain dulu, barangkali ada yang kurang, dan ternyata kurang asin, jadi ini aku tambahin garam sedikit ya, kurang lebih 1 sendok teh. Dan pas aku cobain lagi agak kurang ada rasa apa gitu ya, airnya kurang lada gitu, jadi aku tambahin lada bubuk juga. Dan setelah rasanya pas baru aku tambahin daun bawang biar lebih sedap dan lebih cantik. Dan ini dia untuk pindang tetelnya, enak banget teman-teman. Sebenarnya kalau anak aku tuh lebih suka sop ya untuk daging atau untuk ayam, cuman aku tuh pengen dia tuh punya referensi rasa yang banyak gitu, punya experience rasa tuh banyak, biar nggak picky eater ya, harapan aku sih gitu, biar nggak kayak ibunya gitu ya, karena aku tuh picky eater teman-teman ya. Banyak yang tipe makanan yang nggak aku suka gitu, jadi aku harap biar anak aku tuh segala suka gitu ya, yang penting makanannya sehat gitu kan ya. Kalau bisa sih bikinan ibunya gitu kan ya. Nah lanjut, setelah masak beres, aku langsung aja beresin dapur. Tadi aku juga udah cuci piring, cuman gak aku videoin ya teman-teman. Nah ini juga beres-beres bagian sink, karena aku selalu beresin bagian sink sih, karena risih banget ya teman-teman kalau misalnya sink kotor tuh. Dan alhamdulillah setelah masak, udah beres-beres dapur, udah bersih segalanya, anak aku baru bangun nih, jadi pas banget. Dan seperti biasa ya, toddler kalau misalnya bangun bete gitu ya, ya beginilah teman-teman ekspresinya. Jadi ini aku mau setelin dulu TV, katanya mau nonton TV, jadi ya udah aku setelin dulu TV sambil aku mau menikmati pagi dengan minum lemon madu jahe ya.
Kalau minum lemon madu jahe tuh bener-bener enak banget ya ke perut gitu ya, kerasa banget kayak ngedetox badan gitu ya, entah sugesti, tapi katanya emang bener kayak gitu ya teman-teman ya, mudah-mudahan aja. Dan habis itu aku jalan-jalan ke belakang ke warung, dan anak aku ketemu sama temen-temennya, akhirnya jajan di warung, jajan susu coklat sama nyam-nyam. Dan ini belanjaan aku di warung sayur, tadi ada kerupuk usek, ada sosis ayam, sama tadi ada emang gorengan, dan ini juga ada bakso. Nah ini tadi tuh aku beli gorengan 5.000 dapat 4, dapat aku belinya bala-bala, gehu, terus risol, dan donat isi coklat. Habis itu baru deh aku mau makan nih pakai kerupuk usek, dan aku ngerebus cabai rawit ya biar ada pedes-pedesnya. Habis itu juga aku suapin anak aku. Habis itu aku lap-lap teman-teman. Nah ini aku tuh lap-lap dulu gitu ya, biar nanti tuh sore hari kegiatannya tuh nggak terlalu banyak ya, karena setelah lap-lap itu kan biasanya aku sama anak aku tidur siang. Nah setelah tidur siang tuh kan baru makan siang ya, habis bangun tuh istirahat sebentar, terus makan siang, siap-siap makan siang gitu, dan habis makan siang baru beberes gitu, beberes sore hari. Nah kalau misalnya beberesnya tuh full habis makan siang, takutnya nggak keburu. Kita kan pengennya rumah tuh udah bersih, udah wangi, udah rapih pas suami pulang gitu ya. Takutnya pas suami pulang aku masih belum beres, jadi sebelum tidur pun aku udah nyicil kayak lap-lap gitu, atau beresin yang kira-kiranya biar nanti tuh sore nggak terlalu terburu-buru dan nggak terlalu banyak gitu kerjaannya. Dan ini tuh sore hari, ini aku tinggal beres-beres kayak mainan-mainan yang di lantai. Itu sengaja aku nggak beresin sebelum tidur karena bakal berantakan lagi. Jadi untuk ruang tengah aku beresinnya setelah tidur dan makan siang. Nah habis itu udah semuanya rapih, tertata di tempatnya. Setelah semuanya dilap-lap, baru aku nyapu ya. Aku sapu dulu dari bagian tangga, dari atas terus ke bawah, ke dapur, terus juga langsung ke ruang tengah, ke kamar, baru ke depan deh. Sebenarnya nyapu itu aku tuh lebih suka ngepel ya teman-teman daripada nyapu, karena kalau sapu nyapu tuh kayaknya tuh debu gatel gitu ya, terus juga aduh kotor banget. Tapi kalau misalnya ngepel karena udah disapu gitu kan, nggak ada kotoran, tinggal sedikit aja sisa-sisa kayak rambut yang ketinggalan atau gimana, jadi lebih, terus kan main air gitu ya, basah dan wangi kan kalau ngepel. Jadi aku tuh sebenarnya lebih suka ngepel, tapi ya kan gak mungkin ya teman-teman nggak nyapu tapi ngepel gitu kan, pasti kotor, apalagi punya anak kecil kayak gini. Tapi kadang kala juga aku cuman nyapu aja, nggak ngepel ketika aku capek gitu ya, ketika rasanya aduh ini rumah kayaknya masih bersih gitu ya, nggak lengket sama sekali. Nah itu baru aku nggak ngepel gitu teman-teman. Tapi seringnya sih hampir bisa disebut kalau aku nyapu tuh pasti ngepel gitu, maksudnya setiap hari tuh pasti aku nyapu dan ngepel, kecuali yang lagi bener-bener capek atau lagi nggak sempet banget, itu baru aku cuma sapu aja. Dan ini aku tuh ngepelnya pakai sarung tangan karet, karena entah kenapa semenjak di rumah ini aku tuh tangannya suka item-item gitu loh, kayak anak kecil yang main tanah itu loh teman-teman, ke kuku-kuku tuh jadi hitam, gak tahu kenapa. Jadi ya udah ini aku putusin pakai sarung tangan karet aja, biar nggak repot gitu ya buat bersihin tangannya, karena udah aku gosok-gosok berkali-kali juga, banyak kotoran yang belum hilang gitu. Nggak tahu deh kenapa sih kayak item-itemnya tuh kuat banget gitu, lengket gitu. Jadi benar-benar bersih tuh ketika si kukunya tuh udah panjang dan aku potong gitu. Aku udah sikat pakai ini pakai itu, udah aku rendam tangannya pakai ini pakai itu, tetap masih susah ya. Udah aku lulur juga tetap susah. Jadi ya udah aku putusin pakai sarung tangan karet aja biar nggak repot ya. Terus lanjut setelah ngepel seperti biasa aku siram-siram di depan buat biar wangi di depan juga, biar nggak disarangin sama tikus sama binatang-binatang lain. Sebenarnya
Kalau di sini sih nggak terlalu banyak tikus ya, nggak terlalu banyak kotoran binatang. Cuman kalau misalnya udah 2-3 hari nggak aku siram-siram pakai yang wangi-wangi kayak gini, kayak karbol atau pakai cairan-cairan yang wangi lah teman-teman. Jadi itu kayak ngundang gitu ya, karena mungkin kayak nggak keurus gitu. Jadi suka ada kotoran binatang 1 atau 2 biji gitu. Jadi aku sih lumayan rajin ya buat nyiram-nyiram di depan kayak gini. Dan ini tuh harinya sebenarnya hujan, tapi alhamdulillah anak aku anteng di dalam nonton, nggak ikut-ikutan riuh di sini karena kan biasanya juga ikut-ikutan ya pengen main air. Oke deh teman-teman, aku rasa sekian dulu deh video dari aku. Alhamdulillah aku beres-beresnya pun sudah beres. Semoga video aku ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.